Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal orang ini yang kayaknya kalian semua udah pada tahu ya ini siapa. Nah tapi kayaknya nggak semua dari kalian tahu deh kayak gimana alur kisahnya, kronologinya, dan juga beberapa detail informasi soal proses yang udah dilakukan orang ini yang emang gila banget sih menurut aku. Yang emang kisah dan kasusnya sampai sekarang masih membekas nih di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang. Ya karena kejadiannya memang di sana. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal ini yuk kita bahas. Dukun AS lahir dengan nama Sagimin pada tahun 1949. Dia lahir itu di desa Aman Damai, Deli Serdang yang ada di Sumatera Utara. Sagimin ini juga lahir itu dari keturunan transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa nih dia nih. Bapaknya saat itu seorang dukun kampung yang biasa ngobatin masyarakat desanya tuh dari berbagai penyakit. Sejak Sugimin ini masih kecil, bapaknya juga itu pernah nyebut kalau jadi dukun kampung itu sangat mulia karena bisa membantu masyarakat desanya yang gak mampu berobat secara medis. Sejak inilah Sugimin ini mulai bercita-cita pengen jadi dukun nih kayak bapaknya. Karena bapaknya emang dukun yang sangat dihargain dan dihormatin masyarakat desanya tuh saat itu. Tapi di usianya yang masih 7 tahun, bapaknya akhirnya tutup usia. Dan sejak ini juga nih secara perlahan kehidupan keluarga mereka itu makin lama makin sulit tuh secara finansial. Karena saat itu ibunya cuma bekerja sebagai petani yang harus menyanggupi biaya hidup mereka semua. Karena ini Sagimin pun gak bisa lanjut sekolah lagi setelah dia tamat SD. Karena harus membantu ibunya mencari nafkah. Dan saat itu Sagimin pun udah mulai menekuni profesinya sebagai petani kampung. Karena masih kecil, Sagimin pun sama kayak anak-anak lainnya yang masih berbaur dan juga bergaul gitu ya dengan teman-temannya. Biarpun di pergaulannya Sagimin dan teman-temannya ini sering banget nyuri hewan-hewan ternak tuh yang ada di desanya. Dan di masa ini juga Sagimin ini pernah nggak sengaja masuk ke sumur yang dalam banget. Nah tapi ajaibnya Sagimin ini bisa selamat tuh saat itu, yang ngebuat semua teman-temannya benar-benar heran karena semuanya ngira kalau dia ini udah meninggoy. Karena ini Sagimin ini dapat panggilan nih dari teman-temannya dengan nama Nasib, karena nasib baiknya gitu ya yang masih bisa selamat tuh dari sumur tadi. Dan karena Sagimin ini selalu ngebawa kelewang atau itu semacam pedang ya yang selalu dia bawa kemana-mana, jadi nama panggilannya pun jadi nambah nih. Nah jadi teman-temannya manggil dia itu dengan sebutan Nasib Kelewang. Tapi dibalik itu karena ngalamin kesulitan finansial ya, Sagimin ini mulai sering merasa terpanggil nih untuk melanjutkan kesaktian mendiang bapaknya dan melanjutkan cita-citanya juga gitu ya untuk jadi dukun yang dihormatin masyarakat. Sagimin pun mulai sering baca buku perdukunan milik mendiang bapaknya. Nah sampai di usianya yang udah 19 tahun, Sagimin ini mutusin pergi dari rumahnya untuk merantau tuh ke beberapa wilayah yang masih ada di Sumatera Utara selama beberapa tahun. Dan di masa merantau inilah dia ini kenal dengan seorang wanita yang bernama Tumini yang juga seorang perantau yang berasal dari Pekanbaru. Terus dia ini pun ngebawa Tumini ini pulang nih ke rumah ibunya, yang akhirnya mereka pun nikah tuh di sana. Nah setelah nikah, Sagimin ini merasa namanya ini kayak membawa sial gitu loh, karena saat itu mereka ini masih terus ngalamin kesulitan ekonomi, yang akhirnya demi kemakmuran yang dia percayai, dia pun itu ngerubah namanya jadi Ahmad Suraji dan berharap dengan namanya yang baru itu bisa mendatangkan berkah. Nah jadi di sini kita nyebutnya Suraji aja ya. Setelah nikah dan ganti nama, Suraji pun mulai menghidupkan cita-citanya dulu nih untuk jadi dukun sakti yang dihormatin masyarakat kayak mendiang bapaknya dulu, supaya bisa meringankan ekonomi keluarganya. Karena desakan dan kebutuhan ekonomi saat itu makin lama makin sulit. Karena saat itu ya Suraji ini udah punya satu anak perempuan tuh. Karena inilah Suraji ini mulai melakukan semacam ritual bertapa ke wilayah hutan selama beberapa bulan untuk mendapatkan kesaktian. Setelah merasa mendapatkan kesaktian ya, Suraji pun mulai buka praktik dukun nih di desanya yang menjanjikan kalau dia ini tuh bisa menyembuhkan penyakit goib. Nah terus entah gimana bisa ya, secara perlahan kesaktiannya pun benar-benar dipercaya nih dengan masyarakat desa di sana, yang akhirnya mulai banyak masyarakat desa di sana berobat ke Suraji ini. Bahkan saat itu Suraji juga menjanjikan ya kalau kesaktiannya itu bisa memperbaiki hidup orang yang sedang terpuruk, misalnya kayak pengen kaya atau pengen dapat jodoh. Bahkan dia juga menjamin ya kesaktiannya itu bisa menumbuhkan daya tarik pasiennya dengan susuk tuh misalnya. Karena inilah awal mulanya saat itu ya di tahun 80-an kesaktiannya pun itu dipercaya orang-orang di sana, sampai Suraji ini mulai dikenal dengan panggilan Datuk. Ekonominya pun itu mulai membaik dan dia pun itu mulai dihormatin dan dihargain masyarakat desanya saat itu. Bahkan bukan cuma warga desanya, banyak juga
pasiennya itu yang berasal dari kalangan pengusaha, wanita-wanita penghibur yang berasal dari kota dan juga berasal dari luar desanya, dan juga pejabat-pejabat daerah di sana yang mengharapkan bantuan nih dari kesaktian Suraji ini. Tapi di sisi lain saat itu Suraji ini yang udah punya 4 anak ya dari Tumini yang semuanya memang perempuan, yang padahal Suraji saat itu pengen anak laki-laki yang dianggap itu sebagai simbolis keberuntungan. Karena ini Suraji ini pun sampai nikahin adik kandung istrinya yang bernama Tumina. Nah tapi dengan pernikahan ini pun ya enggak juga menghasilkan anak laki-laki. Karena ini dia pun nikahin lagi adik kandung dari kedua istrinya yang bernama Ngatiyah. Nah tapi tetap juga nih enggak menghasilkan anak laki-laki. Jadi yang gilanya nih ya, dia nih tuh punya 3 istri yang semuanya itu adik berkakak. Apalagi ya mereka semua itu tinggal di satu rumah yang sama, yaitu di rumah ibunya Suraji ini. Dan ketiga istrinya terpaksa ikhlas karena demi memperkuat kesaktian dan keberuntungan Suraji ini untuk mendapatkan anak laki-laki. Tapi dengan pernikahan kayak gitu, ibunya Suraji sama sekali nggak setuju, bahkan udah beberapa kali menentang. Karena ini Suraji pun itu sampai ngusir ibunya dari rumah ibunya sendiri loh. Nah karena ini ya ibunya pun itu terpaksa pindah yang masih tinggal di wilayah desa itu juga. Meskipun saat itu Suraji ini udah dipercaya sakti dengan orang-orang di sana, ternyata itu masih belum cukup. Karena Suraji ini masih bersikeras dan berusaha untuk bisa lebih sakti lagi. Yang akhirnya di tahun 1986 Suraji ini mimpi nih ketemu mendiang ayahnya yang sempat berpesan di mimpinya untuk meminum 72 air liur wanita dewasa yang udah meninggoy supaya dia ini bisa lebih sakti lagi. Dari sinilah Suraji ini mulai membangun dan mempersiapkan ritual kayak gitu. Yang awalnya ya dia nunggu kabar soal wanita yang meninggal itu di desanya. Tapi ya lama banget, apalagi harus nunggu 72 wanita dewasa yang meninggal. Ya itu pasti bener-bener lama banget kan. Yang akhirnya disinilah dia mulai berpikir daripada nunggu, kenapa nggak dia aja yang ngebuat wanita-wanita yang ada di desanya meninggoy. Dan soal ini pun Suraji langsung menceritakan ke Tumini, istri pertamanya, untuk ngebantuin proses praktik ritualnya gitu loh. Yang mana di sini ya istrinya pun itu setuju-setuju aja. Suraji pun di situ mempersiapkan semuanya dan nargetin wanita-wanita yang akan jadi pasiennya. Karena saat itu emang banyak wanita yang mengharapkan jimat sakti nih dari kesaktian Suraji ini untuk meningkatkan daya tariknya. Korban pertamanya saat itu wanita yang berasal dari desanya yang bernama Tukiyem nih, yang datang itu sebagai pasien ya, yang mengharapkan mendapatkan kesuksesan nih dari kesaktiannya Suraji ini. Nah setelah dia menghadap dan menceritakan apa yang diharapkan, dengan tenang Suraji pun jelasin nih, untuk mendapatkan kesuksesan Tukiyem ini harus menjalani sebuah ritual, dan ritualnya juga itu ada beberapa syarat. Syaratnya Tukiyem harus merahasiakan semua proses ritualnya, dan ritualnya juga itu harus dijalankan di tengah malam. Jadi di situ Suraji pun minta ke Tukiyem untuk balik lagi di tengah malam harinya. Karena udah diingatin ritualnya itu harus rahasia, malamnya Tukiyem pun benar-benar datang sendirian ke rumah Suraji nih secara diam-diam, nggak ngasih tahu ke siapapun termasuk ke keluarganya sendiri. Malam itu Suraji pun langsung ngebawa Tukiyem ini ke ladang tebu yang ada di desanya, yang jaraknya itu 1 kilometer dari rumahnya Suraji. Nyampe di tengah-tengah ladang tebu yang emang sepi banget ya karena memang udah tengah malam juga. Suraji di situ langsung ngegali lubang sedalam 1 meter, dan setelah itu minta Tukiyem untuk masuk ke lubang itu. Karena Suraji jelasin ke Tukiyem kalau proses ritualnya Tukiyem ini tuh harus dikubur setengah badan menghadap ke rumahnya Suraji ini gitu loh, dalam keadaan tangan dan kakinya diikat dan juga setengah badannya itu telanjang sampai terdengar suara ayam berkokok atau matahari terbit. Setelah menimbang-nimbang akhirnya Tukiyem pun setuju dan ngikutin perintah Suraji nih untuk menjalankan ritualnya. Setelah Tukiyem dikubur yang cuman menyisakan setengah badannya, barulah di sini Suraji ini beraksi nih, ngebekap mulutnya sambil mencekik Tukiyem ini sekuat tenaganya sampai Tukiyem pun di sini bener-bener nggak bergerak lagi. Barulah dia ngelepasin bekapannya dan langsung ngisap air liurnya. Nah setelah itu ya barulah dia nguburin seluruh tubuhnya di ladang tebu itu dengan posisi menghadap ke arah rumahnya, dengan tujuan supaya ritualnya itu benar-benar manjur untuk memperkuat kesaktiannya. Karena menurut kepercayaannya ya begitu. Besoknya keluarga Tukiyem mulai resah karena saat itu Tukiyem dinyatakan hilang. Mereka udah cari kemana-mana ya, tapi Tukiyem nggak pernah ditemukan. Jadi saat itu nggak ada satupun yang tahu kalau Tukiyem itu
udah habis di tangannya Suraji. Jadi di sini Suraji ini benar-benar berhasil bisa mendapatkan apa yang dia mau dan semuanya memang sesuai strateginya. Dan setelah ini ya Suraji pun mulai memburu korban selanjutnya. Sampai-sampai Suraji ini terus berhasil ngumpulin korban-korbannya selama 10 tahun. Karena dari tahun 1987 sampai tahun 1997 Suraji ini udah melakukan ritual kayak tadi ke 42 wanita yang semua tubuhnya dia kuburkan di ladang tebu, lokasi yang sama kayak di awal, yang semuanya dia kubur itu dengan posisi tubuh korbannya itu menghadap ke rumahnya. Tapi di sisi lain selama 10 tahun itu juga desanya itu benar-benar mencekam banget karena banyak wanita-wanita yang hilang misterius di desanya yang gak pernah ketemu. Bahkan puluhan wanita ini itu dianggap hilang tanpa jejak tuh saat itu, karena saat itu belum ada yang tahu siapa pelakunya. Sampai Suraji ini pun dengan tenang dan leluasa terus memburu wanita yang akan jadi target selanjutnya. Jadi terbongkarnya ritual Suraji ini semua bermula setelah Suraji ini melakukan ritual ke korban terakhirnya alias korban ke-42-nya nih yang bernama Sri Kemala Dewi di tahun itu, yaitu di tahun 1997. Nah jadi awalnya Sri yang juga penduduk sekitaran wilayah desanya Suraji ini ya, yang juga sama kayak pasien-pasien lainnya, Sri yang pengen mendapatkan nasib baik gitu ya dengan mengharapkan kesaktiannya Suraji. Dan saat itu Sri ini juga udah siap menjalankan ritualnya dan juga syarat ritualnya kalau ritual itu harus rahasia. Setelah siap, Sri pun pamit ke orang tuanya dengan alasan kalau dia mau silaturahmi ke rumah temennya yang ada di kota Medan. Nah setelah itu ya, sorenya Sri ini naik becak diam-diam ke rumahnya Suraji. Setelah nyampe di tujuan dan sebelum turun dari becaknya, Sri juga itu udah pesanin ke tukang becaknya, jangan kasih tahu ke siapapun kalau dia ini turun di rumahnya Suraji. Tukang becaknya pun mengiyakan. Setelah itu Sri pun turun dari becak dan masuk ke rumahnya Suraji. Yang mana di situ Sri udah siap menjalankan ritualnya. Disinilah akhir hidupnya Sri. Karena di sini ya lagi-lagi Suraji ini berhasil menjalankan ritualnya dan mengeksekusi Sri, bahkan nguburin tubuhnya di ladang tebu tempat dia nguburin puluhan wanita-wanita lainnya. 4 hari kemudian kebetulan satu anak remaja tetangganya Suraji ini lewat di ladang tebu itu yang nyium bau yang busuk banget dan juga ngeliat gundukan tanah yang berisi sesuatu yang aneh nih menurut dia. Karena awalnya dia ngira apa itu kambing yang udah membusuk, tapi kok gede banget gitu loh menurut dia. Karena ini remaja ini pun langsung pulang dan ngelapor ke pamannya yang bernama Sugianto. Yang akhirnya ya Sugianto pun itu langsung ke ladang tebu itu untuk ngecek. Yang awalnya mereka ngira itu kambing, ternyata bukan. Karena setelah mereka dekatin gitu ya, ngelihat lebih jelas lagi, disinilah mereka kaget karena mereka ngelihat kepala wanita. Kaget ngelihat itu, Sugianto pun langsung lari dari sana dan ngelapor ke RT desanya. Nah setelah pihak RT ngecek, barulah mereka pun semua rame-rame ya ini ngelapor soal ini ke polisi. Setelah itu ya polisi, pihak RT dan juga beberapa masyarakat itu rame-rame datengin ladang tebu itu. Disitulah mereka pun semuanya kaget gitu ya ngelihat apa yang mereka lihat saat itu. Yang akhirnya ya tanah gundukannya pun itu langsung digali. Disinilah mereka nemuin tubuhnya Sri yang udah mulai membusuk. Dan di situ ya betapa hancurnya kedua orang tuanya yang gak nyangka gitu loh ngelihat anaknya yang berakhir dengan kayak gitu. Di situ semuanya bertanya-tanya siapa yang tega yang sekeji ini ngelakuin ini semua. Tapi saat itu masyarakat desa taunya ini cuman Sri aja nih, yang lain itu belum ketahuan. Tapi masyarakat desa udah sekaget itu. Dan disinilah polisi mulai menyelidiki soal kasus penemuan Sri ini. Karena kabar ini yang saat itu memang menghebohkan seluruh desanya ya, sampai tukang becaknya Sri tadi itu langsung ngelapor ke polisi kalau dialah yang ngantar Sri ke rumahnya dukun Suraji 4 hari yang lalu. Dan dia juga jelasin ke polisi dia ngerasa kalau Sri kelihatan aneh dan mencurigakan karena Sri minta kedatangannya ke rumah Suraji untuk dirahasiakan. Karena ini polisi pun mendatangi rumahnya Suraji dengan sikap yang sangat tenang. Suraji pun menjamu polisi-polisi yang datang ke rumahnya. Di situ Suraji mengakui kalau 4 hari yang lalu Sri emang datang ke rumahnya untuk berobat. Nah tapi setelah itu Sri ini pamit pulang. Pengakuannya kayak gitu yang ngebuat polisi saat itu ya nggak bisa apapun awalnya. Tapi di saat yang bersamaan mulai banyak nih masyarakat yang akhirnya baru ngelapor soal banyaknya wanita yang hilang misterius di desa mereka selama beberapa tahun terakhir. Setelah polisi menyelidiki semua identitas wanita-wanita yang dinyatakan hilang, ternyata mereka ini semua pasiennya dukun Suraji. Karena ini kecurigaan polisi pun balik lagi nih mengarah ke Suraji. Yang akhirnya ya polisi pun itu terpaksa nerbitin surat izin geledah untuk menggeledah rumahnya Suraji. Dan disinilah polisi nemuin barang-barang berharga milik Sri. Polisi pun makin curiga lagi dan akhirnya ya ngebawa Suraji dan ketiga istrinya untuk diperiksa lebih
lebih lanjut tuh di kantor polisi. Suraji dan ketiga istrinya itu diperiksa dan juga diinterogasi. Yang mana di sini ya, kebohongan gak akan bertahan lama, yang akhirnya Suraji pun mengakui itu perbuatannya yang udah menjadikan Sri sebagai korban ritualnya yang dia lakukan di ladang tebu itu. Soal banyaknya laporan masyarakat desa di sana, soal banyaknya wanita yang hilang secara misterius gitu ya di desa mereka, yang takutnya juga itu sebagai korbannya Suraji ini juga. Karena ini polisi pun menyelidiki lagi ladang tebu itu dengan lebih detail lagi. Dan disinilah betapa kagetnya mereka semua ya, nemuin banyak tulang belulang manusia tuh di situ. Bahkan disinilah akhirnya ya polisi nemuin total ada 42 wanita yang dikubur di ladang tebu itu. Yang aneh dan seremnya ya, saat polisi membongkar tanah itu, semua tubuh korbannya itu menghadap ke satu arah, menghadap ke rumahnya Suraji. Setelah ini polisi pun menginterogasi Suraji ini lagi soal temuan baru polisi di ladang tebu itu. Nah karena gak ada pilihan lain, barulah Suraji ini pun akhirnya mengakui semuanya, semua korbannya, kalau dia udah menjadikan 42 wanita yang sebagai korban ritualnya, yang semuanya dia kubur di ladang tebu itu dengan menghadap ke rumahnya untuk kemanjuran ritualnya. Dan Suraji juga ngakuin ya kalau semuanya ini dia lakukan ya itu untuk menghisap air liur wanita-wanita itu, ya untuk meningkatkan kesaktiannya. Dan pengakuannya ini benar-benar ngebuat seluruh masyarakat di sana itu geger dan kaget gitu ya, terutama keluarga korbannya. Bahkan di tahun itu kasus ini pun mulai jadi berita nasional nih, yang ngebuat satu negara geger soal apa yang dilakukan dukun AS ini. Nah karena disinilah sebutannya sebagai dukun AS alias dukun Ahmad Suraji mulai dikenal masyarakat Indonesia. Bukan cuma Indonesia, bahkan dunia loh. Karena sampai sekarang ya banyak banget artikel luar yang memberitakan tentang dukun AS ini. Karena memang saking gilanya apa yang udah dia lakukan. Ya terutama dia ini ngelakuin kayak gini cuman karena ilmu-ilmu goib dan spiritual gak jelas kayak gitu. Singkat cerita ya, Suraji pun akhirnya disidang dan dijatuhin hukuman mati. Nah sedangkan istri pertamanya yang ngebantu proses ritualnya itu dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Nah sedangkan kedua istrinya itu dinyatakan gak bersalah karena memang gak terlibat. Lalu 10 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 10 Juli tahun 2008 di jam 10 malam ya, Suraji pun akhirnya dieksekusi nih di wilayah hutan karet kecamatan Golang yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu tubuh Suraji pun itu dipulangkan ke kampung halamannya yang niatnya ya itu mau dimakamkan di sana. Nah tapi seluruh masyarakat desanya itu nolak dan melarang Suraji ini dimakamkan di pemakaman desa mereka. Ya karena nggak ada yang sudi ya dia ini tuh dimakamkan di pemakaman desa. Yang akhirnya keluarganya terpaksa memakamkan orang ini ya, si Suraji ini itu di halaman depan rumahnya. Ya bagus lah, semoga orang kayak gini membusuk di neraka sih. Dan menurut informasi nih ya yang aku dapat dari warga desa di sana, katanya sampai sekarang ladang tebu yang dijadikan Suraji ini untuk nguburin para korbannya, anehnya semenjak itu tebu di sana itu nggak ngasilin air yang banyak lagi, dan air tebunya juga katanya itu nggak manis karena tanahnya yang udah terkontaminasi dengan banyaknya ya korban-korban yang udah dikuburkan dengan si orang ini. Ya untuk kalian yang ngerti banget dengan kasus ini, mungkin kalian orang sana kayak gimana sih pendapat kalian? Bener gak sih air tebu di tempat dia meritualkan korbannya itu bener-bener gak manis lagi karena terkontaminasi kayak gitu? Aku gak tahu sih. Jadi kalau memang bener ya komen dong di bawah biar yang lain pada tahu juga. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita. Semoga ya kedepannya di Indonesia itu gak ada lagi sih ya kasus-kasus dukun-dukun kayak gini. Ya kan sekarang dunia udah makin modern gitu ya, dan orang-orang udah pada pinter-pinter. Ya semoga dukun kayak gini ya tinggal cerita aja gitu loh. Karena kebanyakan kasus dari dukun-dukun kayak gini ya begini sih kasusnya. Belum lagi kayak kasusnya Delvi, kasusnya Wowon. Wah gila sih. Oke lah, sampai sini aja untuk pembahasan kedepannya. Mungkin kalian nemu kasus yang kiranya seru untuk kita bahas di sini, ya kalian share aja di kolom komen di bawah. Ntar kalau memang kasusnya seru ya bakal aku up di next konten. Oke lah, sampai sini aja.